Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam yang sangat berbahagia karena kita sudah bersama-sama dengan teman-teman kita dari Poltek Gunakarya Indonesia Bekasi. Ya. Malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang mungkin saja menurut saya ini penting. Karena apa yang terjadi di Timur Tengah itu dengan yang namanya gerakan-gerakan ISIS yang sangat radikal itu, kita akan perbincangkan di sini. Jadi saya ingin tahu terlebih dulu dari Pak Jarwo. Kira-kira menurut Pak Jarwo itu gerakan ISIS itu gimana menurut Bapak? Ini tema kita bukan itu Pak Denny. Ini masalah radikalisme. Kalau nggak ngerti keluar aja. Iya. Semua panelis harus bisa membicarakan topik apapun yang diminta oleh Kang Denny. Ini bukan persoalan mengerti atau tidak, tapi tema kita hari ini bukan tentang ISIS. Oh, ISIS kan? Iya, saya setuju. Terima kasih, Cak. Enggak, kalau nggak ngerti keluar aja. Pak Denny, tema kita hari ini adalah pernikahan siri lewat online. Oh, itu ya. Pak Denny nggak salah Pak, betul kok tema malam hari ini ISIS kan Pak? Iya ISIS. Istri siri itu sah. ISIS. Iya. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai nikah siri online yang sedang marak dibicarakan. Karena ternyata banyak sekali yang melakukan nikah siri melalui online. Seperti apa? Mewaspadai nikah siri online yang ternyata yang banyak dirugikan oleh nikah siri ini yaitu pihak perempuan. Saya mau tanya pihak laki-lakinya. Menurut Komeng benar nggak Meng itu bahwa pihak perempuan yang dirugikan? Oke. Beberapa sih sudah banyak yang dipulangkan Pak. Ada sekitar 135. Ini ngomong apaan Anda ini? Ini bukan masalah WNI yang ada di Yaman dipulangkan ke sini. Bapak tahu nih? Ini tahu dia, dia nih. yang di Yaman. Yaman. Tapi dia pesennya Yamin ya. Emangnya mie Nggak pakai ayam? kuah. Kalau bicara soal siri, itu sebenarnya asal katanya dari Arab Pak. Sir. Kubang gosir. Cabai belum ada. Sir itu rahasia Pak, siri. Iya. Jadi sebenarnya nikah rahasia. Secara untuk pernikahan mungkin kalau memang dinikahkan di depan penghulu atau penghilir itu sah. Hilir sih Pak. Ibu ini bukan sungai, penghulu aja. Di mana ada hulu ada hilir Pak. Itu kalau ini kan pakai peng. Nah cuman sekarang ini yang menjadi topik hidayat Pak. Topik pembicaraan. Topik pembicaraan. Iya. Ini kan nikahnya online. Iya. Bapak di mana, penghulu di mana? Iya benar. Si cewek di mana? Malah kadang-kadang cewek cowoknya ada di situ, penghulunya nggak tahu di mana. Lewat Skype atau enggak Lewat tol Pak biasanya dia. Oh. Nah, nanti keluar dulu ketemuan. tol, ketemuan. Baru nanti dia dinikahkan. Iya. Nah saya mau nanya nih sama, orang Itali nih. Orang Itali nih. Gila ya. Ini kayaknya dari keluarga mafia juga ya. Mafia patok ya ini ya. Iya, mafia itu. Tapi ini kayak Don nih ya. Don Muang. Muang kayak. Bandara. Apa sih lu ketawa-ketawa? Jawab. Maaf Pak. Ya. Ini acara apa ya Pak? Ini OVJ. Ini OVJ. Oke Pak. Ya. Kalau kita bicara nikah siri Pak. Nikah siri. Lama gak Pak? Lah. Enggak, silakan. Enggak, kalau lama sebentar saya SMS aja Pak. Lu di SMS juga tersendat-sendat. Lu 50 karakter. Dipakai tersendat-sendatnya banyak. Oke. Ya. Kalau kita bicara nikah siri, Nikah siri. itu sering diartikan nikah di bawah tangan. Bapak tahu nikah di bawah tangan? Kayak gimana sih di bawah tangan tuh jadi? Kelihatan dong. Hah? Kelihatan. Di bawah tangan. Pertanyaan saya, Bapak tahu apa tidak?
Saya nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu, lebih baik saya jangan membicarakan hal ini, Pak. Salah ngomong. Saya tahu. Aduh, Kalau akhirnya udah saya tahu, ini. buat Ya. apaan saya ceritain, Pak? Saya tahu tapi nggak ngerti. Bapak nggak ngerti. Iya, Kalau Bapak nggak ngerti, berarti Bapak tidak paham. iya betul. Kalau Bapak tidak paham, buat apa saya cerita sama Bapak? Jess, lu mau cerita apa kagak sih? Saya nanya sebenarnya. Saya ini bukan bukan mau cerita, Pak. Saya mau ngomong. Iya mau ngomong. Iya silakan. Bapak mau dengerin saya apa enggak? Mau? Mau? Iya. Ya udah, Bapak diam aja, nggak usah ngomong. Ya udah silakan. Bawel, siapa sih, Meng? Hostnya bang. Kalau kita bicara tentang masalah nikah siri, Nikah siri. itu diartikan dengan nikah di bawah tangan. Di bawah tangan tuh gimana maksudnya? Jadi nikah siri online, Bapak tahu online? Online tahu. Melalui ya media lah misalnya. Berarti Bapak punya internet, Bisa. punya gak? Ada internet. Ya udah, nggak usah minta sama saya, Pak. Kan gua nggak minta. Jadi nikah siri online itu adalah pernikahan yang dilakukan di bawah tangan. Itu Rahasia itu tadi yang dikatakan oleh Komeng, sir. Dalam bahasa Arab bukan itu rahasia. rahasia, Pak. Oh, biasa. Kalau rahasia itu Live. nggak dibilangin, Pak. Jadi ini Kalau ya rahasia nggak dibilangin, kalau yang ini rahasia, Pak. lu ngomongnya gimana sih? Ya udah palanya. Nah, menurut Ronald, saya yang sumber yang sedikit bisa dipercaya, saya harapannya ada di Anda nih. Pak, maaf, ini belum kelar nih, Pak. Udah, nanti kita Nggak usah ya, kelarin. Pak, ya? Iya. Ya nggak usah lah. Oke, silakan. Selamat malam semuanya. Saya dari Federasi Pemerhati Pelaku Nikah Siri, Oh, disingkat apa tuh? Freddie Mercury. Win. Win. Saya baru pulang dari Belanda, Kang Denny. Oh, Tentang di sana masalah. ada perkawinan sesama jenis tuh di sana. Ya, betul. Iya. Belanda ini kan negara yang sangat open minded sekali. Makanya saya belajar mengenai nikah siri ke sana. Saya belajar ke PSV Eindhoven. Oh, bukannya sepak bola itu Oh ya? bukan. PSV Eindhoven. Itu pusat penelitian. Artinya Psychology Siri Verboden Eindhoven. Oh, Jadi verboden tuh dilarang. Dilarang. Kenapa Siri dilarang secara psikologi yang ada di kota Eindhoven? Saya ketemu dengan seorang pakar pernikahan di sana namanya Willy van der Kewong. Willy van der Kerwong. Iya, Willy van der Kewong. Dia seorang ahli Dia pernikahan. lekong. Lekong. Jadi dia bilang bahwa kalau misalnya nikahnya online, berarti suaminya suami online. Iya. Istrinya istri online. Anaknya anak online juga dong. Kalau misalnya anak hasil nikah siri online itu tidak bisa didaftarkan ke catatan sipil, mau didaftarkan kemana? Iya. Ke warnet. Benar. Kasihan. Yang akan menjadi korban itu adalah perempuan dan anak. Anaknya. Posisinya lemah sekali ya. Menurut saya, sorry. Menurut Willy van der Kewong, sorry bahasa Belanda ini kalau tidak mengerti ya, mohon maaf. Gak apa-apa, pada lumayan bisa ngerti lah. Ya. Ada fenomen nikah siri online. Ada pernikahan nikah siri online. Modal utama adanya fenomena nikah siri online ada dan nafsman. Ada nafsu dan Akal manusia. akal manusia. Jadi modal utama nikah siri online itu adalah dua, akal dan nafsu manusia. Jadinya dan ngakalin. Yang pertama akal buat mengakali hukum, yang kedua nafsu untuk mengakali keinginan Nafsu sawatnya nafsunya. itu. Jadi menurut Sahwat. saya ini saya tidak setuju. Oh, jadi Anda tidak setuju Tidak dengan- setuju. Motif dari si penyedia jasa nikah siri online adalah ekonomi. Iya. Sementara motif dari si pelaku nikah siri online adalah penyaluran seksual. Iya, nafsu ya. Nafsu. Jadinya ya. Jadi menurut saya dua-duanya tidak baik dalam urusan nikah. Nah, ini kan pakai Ya. online nih. Menurut Pak Jarwo sendiri sah nggak tuh pernikahan melalui online? Kan beda tuh dia. Di mana yang kawinnya, yang nikahinnya di mana? Nah, ini nih. Penting. Meng, Ini menurut Anda tuh nggak menghargai. Ini forum diskusi, Meng. Walaupun dia memang kadang-kadang tidak berisi, tetapi Anda harus menghargai. Kalau dia ngomong, saya nggak
Males. Udah tapi duduk aja, nggak usah didengerin. Saya dengerin gimana? Dia ngomong nggak pernah berbobot. Ngomong apa? Bang Tapi- Omeng, kita harus ngehargain dong kalau Pak Jarwo mau ngomong. Iya. Kita jangan sampai ada yang mengganggu pada saat Pak Jarwo bicara. Jadi kita ngobrol di luar. Cari lontong juga yuk. Nah, Kita harus menghargai. Jangan sampai ngeganggu dong. Saya Sebentar tidak ya. gampang. Saya orang yang termasuk punya prinsip. Saya nggak gampang aja ikut-ikutan. Iya. Tapi dalam hal ini saya boleh ikut deh. saya mohon, ini kan kalau misalnya Anda, para panelis ini keluar, untuk apa? Lebih baik Pak Jarwo yang keluar. Keluar Pak Jarwo. Oh iya, itu lebih aman. Iya kan? Lebih ringkas Pak kalau itu Pak. Nggak Iya. banyak yang keluar. Ini sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia, Pak Denny. Diskriminasi ini namanya. Sekarang Pergi kau. Silakan Pak Jarwo. Orang belum berbicara udah underestimate Anda itu. Nah, Sudah pasti, soalnya kemarin-kemarin begitu. Apa interupsi? Under apa? underestimate. Estimate. Yalah beda E sama I aja dipersoalkan. Perkenalkan Pak Denny. Ya, dari mana? Saya dari jajaran engkong-engkong lemes suka nikah siri. Disingkat apa tuh? Jengkol kari. Pendapatnya Pak Jarwo sendiri? Nikah siri online itu adalah sebuah terobosan yang inovatif. Karena membuat urusan pernikahan itu Pak Denny jadi sangat simple. Lebih mudah, Simple. lebih Siap. sederhana. Simple itu adalah S. bukan disingkat Oh, Pak bukan. Denny. Ya salah. Sim. Simple itu siap menuju pelaminan. Oh, simpel. Siap menuju pelaminan. Jadi ada sisi positifnya orang menikah siri secara online. Tidak perlu repot-repot yang namanya prawedding. Ya. Tidak perlu sewa gedung segala macam. Itu nilai positifnya. Nikah siri online itu seiring dengan kemajuan teknologi Pak Denny. Sekarang lagi model yang namanya e-budgeting. Iya, I. Ada e-marketing. Iya. Apa salah yang namanya e-wedding? Hah? Benar nih. Iya. Tepuk tangan dong. Bagus. Meng, denger dong, Meng. Gimana? Bagus, Meng. Kalau kamu Berbobot. tadi dengerin dari awal apa yang diomongin dia tuh, lu bener apa yang dikatakan Komeng tadi dia nggak berbobot tuh bener. Pak Denny kok Salah ya bener. Pak interupsi Ya, Pak. ya. Coba jelasin sama kita e-wedding itu kayak gimana E-wedding tuh Pak? seperti apa? E-wedding tuh? e-wedding. E-wedding, iya. E-wedding tuh kalau pernikahan yang kalau kuotanya habis, weddingnya juga habis gitu Pak. E-wedding itu I-nya. ini bukan singkatan. Ini Jadi elektronik. ada yang namanya Dari e-budgeting elektronik. via online. Iya. Nah kalau misalnya ada e-marketing via online. Nah ini wedding lewat online juga. Jadi lebih praktis dan lebih efisien Pak Denny. W-nya. Ini bukan singkatan. Ini udah kan Dari tadi singkatan. dicecer melulu orang dengan singkatan. Ini elektronik Pak Jarwo. Iya saya Iya. tahu. Semua juga udah tahu. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Orang-orang pintar semua yang ada di sini. Iya. Kecuali Pak Jarwo. Ya, nanti ya kita akan lanjutkan. Apakah masih berbobot kata-kata dari Pak Jarwo setelah yang satu ini? Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of the thousand stars. Taking out love, baby, we found love right where we are. Kembali lagi di Elka mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan lagi ke Pak Jarwo. Ini tampaknya Pak Jarwo lebih setuju ya, karena ini ternyata mempermudah nikah siri online ini ya, Betul Pak Denny. dengan Bapak yang simpelnya lain aja, itu. Pak. Kan nggak ada orang aja. Ada Meng, tapi kan dia harus kita dengar Semuanya juga. orang kecuali Anda. Protes aja ini. Udah dengerin aja deh. Mau terima mau enggak dengerin aja. Nah, iya.
Dengerin juga kalau nggak mendidik buat apa? Pak, interupsi Pak. Ya. Pak Jarwo setuju dengan nikah siri online ini, apakah ada modus-modus operandi tertentu? Oh tidak. Oh, panik. Ini Oh, hanya panik. pemikiran. Oh, Bapak kenapa terlihat digadang-gadang, terlihat seperti panik. Dan bulir-bulir keringat mengucur deras dari ubun-ubun Bapak yang tidak seberapa lebat itu. Ya pernah nikah siri tuh Pitrop. Sama tukang siri. Nenek-nenek dong. Nenek-nenek pengalamannya banyak. Jadi begini Pak Denny, antara nikah online ataupun offline itu tidak jauh beda Pak Denny. Hampir sama, tujuannya adalah tetap untuk melanggengkan hubungan di antara kedua belah pihak. Tapi syarat pernikahannya itu apa sudah Nah. terpenuhi? Kalau memang syarat Ya. ataupun rukun dari nikah itu terpenuhi, Ya. kenapa tidak? Semuanya sah. Ini saya bacakan ya Pak Denny. Boleh. Yang namanya rukun dari Nikah. pernikahan. 1. Pengantin lelaki. Iya. 2. Pengantin perempuan. 3. Wali. 4. 2 orang saksi. Oh keren visualis slang. Bukan. Bukan grup band. Jangan dengerin Pak Iya, Denny. iya, jangan. Yang keempat 2 orang saksi lelaki. 5. Ijab dan kabul. Oh dipisah? Ya Bukan anak ijab. mesennya pisah. Ah saya enggak, cuma sambelin dikit saya bilang. Pak Jarwo, interupsi. Iya. Denny. Silakan. Tapi kalau yang menyediakannya semua si penyedia jasa nikah siri online, ya nggak sah dong. Kaya Ujung-ujung tuh. aja disediakan wali dinikahkan, nggak Nggak bisa bisa. gitu dong. Wali aja kalau misalnya nggak ada Faang, yang nyanyi siapa? Lagi pula, Iya. saya tidak setuju jika walinya disiapkan oleh mereka. Karena Ah. walinya aja masih cari jodoh sampai hari ini. Betul. Bagaimana Wali dia mau itu nyari menikahkan orang jodoh. lain, dia aja masih cari jodoh. Benar. Gimana mau kawin Bang Toib juga belum pulang-pulang. Iya. Apoy, apoy. Apa? Ya tapi kan kalau rukunnya udah terlengkapi, Boleh. ya nggak masalah Boleh. dong. Pak, Tapi itu ada sih, Pak. syaratnya Pak Jarwo. Ya. nggak main. Kenapa? Itu sih, Pak. Fitrop, kenapa Fitrop? Cuman gini Pak Jarwo, apalagi sekarang yang situs-situs nikah siri online itu yang disediakan bukan cuma walinya aja, terus penghulu. Masalahnya pengantin perempuannya juga itu disediakan, Pak. Nah. Pak gini Pak, sebelumnya saya Coba, mau perkenalkan diri dulu ya Pak. Ya, silakan. Saya Asosiasi Eneng dan Dede-Dede yang nggak rela jadi korban nikah siri online, Gan. Disingkat apa tuh? Rela korengan, Pak. Cinderella habis main got tuh. Ya maklum, Cinderellanya kan dari daerah Kotip ya kalau dulu ya Pak ya. Karena saya Ya. 17 years old, Cimahi. Gini ya Pak Jarwo, wajar banget kalau Bapak pengen simplify everything ya. Bapak pengen segala sesuatu Disederhanakan. itu disederhanakan, dibikin mudah. Atau seperti Bapak bilang, dibikin jadi simple. Tapi nggak semua hal tuh bisa dibikin simple Pak. Apalagi kalau kita udah bicara soal cinta. Orang bilang mempersiapkan pernikahan sendiri tuh udah sulit banget ya Pak ya. But that's the art of getting married Pak. Ya, Itulah seninya dari mempersiapkan sebuah pernikahan. betul. Bukan cuma soal masalah ada wali, ada penghulu, terus udah gitu dilangsungkan akad nikah. Enggak cuma soal itu Pak. Ini kita bicara soal apa Pak? Cinta. Kalau gini ya, mungkin kalau buat teman-teman topik nikah siri online itu mungkin agak berat ya. Tapi coba deh sebenarnya dari kita simplify dulu dari hal dari mencoba untuk menikah aja dulu. Ya kan? Apakah itu sulit nggak buat teman-teman? Bapak lihat Pak kenapa? kok nikah coba-coba Pak? Makanya yang Bukan mempersiapkan. Kita lihat nih. kayu putih doang yang dicoba tuh boleh. Dari tadi mereka semua itu Pak, dari tadi mereka semua itu sebenarnya ngebatin Pak, beban. Karena jangankan mau nikah siri online, mau nikah beneran aja. Lihat Pak, dia bingung ngitungin biaya buat bayar dangdutannya Pak. Pak memang ada yang mau
disederhanakan adalah cara untuk menuju ke pernikahannya. Jangan pernikahannya dibikin sederhana. Ya. Buat kita nih Pak yang masih pada muda, cara untuk meyakinkan ibu mertua aja untuk mau anaknya dinikahin sama kita aja, itu udah termasuk udah hal yang rumit kok Pak. Tapi itu bisa kok dibikin mudah. Tinggal bilang sama mamahnya, tante mau nggak tante kita tukeran yuk. Tante kasih restu, nanti aku kasih cucu. Kan bisa. Terus meyakinkan pasangannya supaya mau nikah sama kita. Mungkin ada yang ngerasa nggak cukup dengan seperangkat alat sholat, bisa ditambah mungkin Pak. Dengan? Kayak mama waktu dipinang papa. Papa ngasih mama seperangkat alat sholat sama seperangkat roda 4, hati mama langsung luluh. Kalau emang kalau mau disimpelkan, simpelkanlah hal-hal yang lain. Tapi jangan pernikahannya itu sendiri yang dibikin simpel. Itu. Gitu, Jadi Pak Jarwo bisa mendengar ada seorang filsuf mengatakan bahwa rumah tangga itu rumit, hanya rumah makan yang sederhana. Sekarang kita akan mencoba Kalau untuk hitung-hitungan rumit juga Pak. rumit ya. Kita sekarang akan berhubungan dengan pelaku dari nikah siri online ini. Sebut saja namanya Indah. Karena Mawar Pak. Karena Mawar Melati semuanya indah. Ya. Jadi kita sebut saja Indah dia ya. Oke. Ini kita akan tanya kepada beliau apa yang mendorong dia melakukan nikah siri online ini. Ya, silakan. Ya, awalnya Ini suaranya tidak disamarkan ya, memang gini suaranya. Ya. Silakan Indah. ya kan kebetulan aku kerja di tempat karaoke ya. Oh. Terus dia suka mampir ke karaoke. Dia kan sebelumnya sebelum aku nikah sama suami saya sekarang ini, ya waktu itu kan dulu kayak kenalan, terus pacaran. Abis itu ya udah dia ngajakin aku nikah. Oh. Nikah siri. Oh, Tapi Pak, interupsi Pak. Pasti dia ngomongnya waktu pas datang ke tempat karaoke, Mas mau karaoke? Aku nggak mau karaoke, aku maunya karaoke gitu. Sama Anda ya. Indah, terus saya yang pengen tahu prosesnya nikah online itu akhirnya seperti apa? Waktu itu aku tahu dari teman aku. Jadi teman aku pernah nikah online. Terus dapat dari dia, aku telepon. Terus dia udah nyediain penghulunya sama walinya. Oh, dia nyediain. Iya, udah. Aku waktu itu bayar 2 juta. Pokoknya aku udah langsung, aku sama pasangan aku langsung nikah via Skype aja. Oh, pakai Skype. Iya. Saya tahu temennya nih. Hah? Saya Koji pasti temennya. Saya Koji. Itu online. Ini Anda menikah tuh karena suami Anda udah punya istri lagi atau kenapa? Karena kan, iya benar ya? Iya, udah punya istri. Berarti Anda tidak, si suami Anda ini udah menikah tanpa, Anda menikah itu tanpa sepengetahuan istri yang pertama? Iya, betul. Istri yang pertama itu ketemunya di karaoke mana? Hah? Pak, maaf. Ya bukan semua istrinya dari karaoke, Pak. Enggak harus ya? Enggak harus. Oke, Indah, pertanyaannya, itu kalau jam makan siang diskon nggak 50% kalau? Hah? Ini kita ngomongin karaoke atau nikah sirinya ya? Ini yang berbahayanya adalah kan dia sudah tahu bahwa banyak pihak perempuan yang akan dirugikan. Apalagi kalau misalnya Indah punya anak misalnya, mengandung seperti itu kan. Kasihan anaknya karena dia tidak mempunyai hak yang sama seperti yang nikah di KUA. Apakah Indah sudah memikirkan itu? Ya, ntar mau untuk urusan anak bisa diurusin nanti. Diurusin nanti gimana? Ini kan beda sama aja tuh. Ini masalahnya kasihan anaknya nantinya. Ya gitu lagi Pak Jarwo ya. Pak, saya mau tanya, Indah. Ya, Sekarang hubungan Anda dengan suami masih berjalan baik-baik atau bagaimana? masih baik. Ya sudah. Dia mau ngambil nih Pak nih. Kalau udah nggak baik dia mau kawin nih. Meng. Ya, ketebak. Awas. Ya, ketebak dah. Indah, Ya, resiko ini sudah kamu pikirkan kan ya? Yang saya ingin tahu ada Indah, sebulan itu kamu dapat dari suami berapa sih? dapat 10 juta. Dapat 10 juta? Aduh, tadinya saya pengen ikutan tapi pas dengar 10 juta. Apa saya boleh tanya ini yang Boleh, terakhir? boleh. Ya, Indah, ya. ada nggak temen kamu yang punya pikiran seperti kamu?
Banyak banget kok. Banyak banget. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya berani 15 kalau gitu. Oke, bukan ini ya, Indah sendiri sudah bisa menerima resiko yang akan terjadi seperti apa. Tetapi dia memikirkan bahwa daripada jinah lebih baik dia menikah online seperti ini. Ini yang ditempuh oleh seorang Indah. Jadi sekarang silakan para penulis untuk berunding. Kira-kira Indah ini pekerjaannya apa? Ya, kuis siapa dia? Oke Indah, terima kasih. Dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. You're very true. I wanna share you up and down. I'm gonna be around. Kembali lagi di Elga Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Dalam konteks nikah siri online ini, Kementerian Agama atau Menteri Agama pernah merekomendasikan kepada Menteri Kominfo ini untuk memblokir beberapa situs, memberikan instruksi kepada ISP. ISP kalau tidak salah itu Internet Service Provider untuk memblokir situs-situs ini. Ya, menurut Ronald sendiri bagaimana? Apakah bijaksana? Kalau di sana ya, kalau di sini bijak sini mungkin. Ya, bijak sini. Kalau gitu, menurut Anda apakah bijak situ? Silakan. Menurut bijak saya, Iya. tutup saja. Hah? Tutup? Tutup saja karena ada penyedia jasa nikah siri online yang sampai menyediakan buku nikah. Ini udah termasuk penipuan kata Pak Menteri Agama. Tidak ada buku nikahnya dong kayak beginian mah. Kalau di online? Iya dong, tapi ini tiba-tiba ada. Karena seperti yang tadi saya bilang tujuannya dari awal udah tidak baik Kang Denny. Penyedia jasa motifnya ekonomi, si pelaku nikah siri online nafsu. Motifnya adalah nafsu belaka. Iya, betul. Jadi mendingan ditutup karena kalau awalnya sudah tidak baik tujuannya pun menjadi tidak baik. Ya, jangan lukan nikah siri. Ya, jangan lukan nikah siri karena akan jadi nikah sori. Jangan melakukan nikah siri karena akan menjadi nikah sori. Nikah yang penuh dengan penyesalan. Iya. Nikah sori. Nikah suai tuan. Maka jad nikah seri. Nikahlah sesuai aturan karena akan menjadi nikah seri. Nikah yang penuh dengan senyum. Nikah yang penuh dengan kebahagiaan. Betul, betul, betul ini. Iya, benar ini. Interupsi Pak Denny. Ya. Kalau dilakukan penutupan terhadap situs-situs ini kan juga salah satu bagian dari pelanggaran masyarakat untuk mendapatkan informasi Pak Denny. Ini bukan informasi bukan kan informasi saja, ini sampai ke aksi Pak Jarwo. Mungkin ini udah malam jadi ditutup Pak Jarwo. Ini bukan warung. Ini di luar konteks ini orang ngomongnya deh. Lah kalau lagi umpamanya ijab kabul, ini kan online nih. Tiba-tiba sinyalnya jelek bisa sepotong-sepotong tuh. Ya Pak Benar, benar. Bacaannya gitu. Iya. Tersendat-sendat. Karena Indonesia walaupun sekarang Indonesia sudah di urutan 50 kalau tidak salah untuk kecepatan masalah internetnya ya. Ya, nah makanya ini terakhir dari saya nih Pak Jarwo ya. Mau kemana? Enggak, habis ini giliran yang lain. Nih ya, ini terakhir dari saya nggak akan mau debat lagi nyumbang sama Pak aja. Jarwo. Kirain mau mati. Nih, Makanya. cinta nikah normal itu sepanjang hidup sampai is dead. Cinta nikah siri online itu sepanjang kuota internet. Kuotanya habis, nikah sirinya juga habis. Jadi nggak akan panjang kalau menurut saya. Saya tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong melihat fenomena ini apa ya menurut Anda? Apakah Anda punya pendapat atau Anda sudah melakukan sebuah riset? Dua-duanya akan saya lakukan. Loh, Tapi maksud saya yang sudah Anda lakukan. Sudah, dua-duanya sudah. Oh, sudah, silakan. Sudah. Saya perkenalkan diri, saya Cak Lontong, salam lemper. Saya dari lembaga riset orang yang gagal nikah siri online. Disingkat? Lemari Galon. Tadi Anda katakan memang ada laman atau situs-situs yang diminta oleh Kementerian Agama kepada Kementerian Kominfo untuk ditutup. Tutup. Itu Blokir, sekitar blokir. ada 45 ya. Iya, 45 itu yang diblokir. Diharapkan untuk diblokir karena itu berisi Ada berapa? sekitar 45 lah. 45. Bisa kurang.
Nggak bisa. Saya kira kalau musim gini nggak bisa, Meng, karena ambilnya kan juga modal berapa. Meng, Ini grosiran apa sih lu ngomongnya? ini ngomong masalah situs, bukan masalah dagangan. Jualan. Nggak ambil kalau nggak jangan nawar. Iya. Begini Pak, sebelum saya bicara survei, bicara data, bicara pendapat saya akan mulai dari kesimpulan. Lah, kesimpulan itu disimpan di akhir ketika semua pemaparan sudah ada. Itulah bedanya orang lain dengan orang yang lain. Anda belum. Lo gimana ini? Anda tuh metode penelitiannya memakai metode penelitian apa ini? Tidak ada kesimpulan di awal. Jadi begini Pak. Belum pernah kamu lihat saya bacok Pak Jarwo. Jangan dong. Terus terang belum. Jangan. Urusan Anda sama Cak Lontong, kenapa saya mau dibacok? Udahlah Pak, orang cuma dibaca aja kok ribet. Cuma dibacok kok ribet. Bapak kan cukup diem. Bacok itu ciri-ciri mendekati ke kiamat. Bacok itu bapak-bapak cucok. Bapak-bapak cucok. Sebenarnya ini mohon maaf, kalau dari tadi kita telekonferensi dengan pelaku Iya. nikah siri online, itu gambaran yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya secara undang-undang itu sudah tidak benar. Karena mohon maaf, perhatikan betul undang-undang nomor 1 tahun 74 yang mengatur tentang pernikahan. Mana coba saya perhatikan? Bab Mana? Mana saya perhatikan? barusan pergi. Oh, udah pergi lagi. Ini ya? maksudnya kita kutip pasalnya Pak. Ya coba silakan. Gini, Kita perhatikan sama-sama ya ini. pasal 1, bab 1 pasal 1 mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kembali kepada tadi, tujuan. Jadi bukan hanya laki-laki, Jadi nggak berdua, perempuan. harus bertujuh. Tujuan itu sesuatu yang ingin didapat, Itu Pak. kan tujuan katanya. Tujuan bukan tujuan, Pak. Oh, Sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan goals. membentuk keluarga yang bahagia. Kalau kita lihat tadi, tujuannya sudah melenceng dari Bukan, ini. karena ingin uangnya aja. Nah. 1 bulan 10 juta. Dari sisi wanitanya, Pegang dari makanya, sisi Makanya saya tadi laki-laki. nanya, men, yang 5 jutaan ada enggak kata saya gitu. Oh iya, dia nyari uang itu tuh. Nggak Iya, ada lah nyari Pak, uang. saya nyari yang 7,5 Kalau soal aja melenceng setengah sebenarnya mati. itu bisa ditanggulangi Pak ya. Yang mana yang tadi? Iya kalau. Enggak, ini kasusnya banyak di Malang, bukan ditanggulangi. Tanggulangi kan Sidoarjo. Tanggulangi. Pak keluar deh. Saya jadi nggak konsen nih. Men, kenapa jadi dia? Karena yang- pandangan saya ke dia Pak. Dia ngadep sini. Ya tapi yang ngomong dia, Iya, bukan benar, saya. Men. Iya. Ya mungkin karena dia juga memandang. Meng, udahlah, baca aja langsung. Jadi kalau Bapak Jarwo menganggap ketika rukunnya sudah terpenuhi, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, itu sah. Itu salah. Karena ada tujuan ini yang dari awal sudah tidak benar. Tujuannya itu apa? Tujuannya membentuk keluarga yang bahagia. Berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Harus tujuan ini juga ada. Tapi kan bisa dibayangkan, nikah yang sah aja seperti biasa, itu belum tentu bisa bahagia. Betul. Apalagi yang nikah Kalau kita online. ngomong Seperti syaratnya yang tadi. dikatakan Ronald tadi. Anda mengatakan pokoknya ada wali. Nah, Anda tahu nggak syarat-syarat wali itu juga apa? nah itu tadi Wali saksi itu harus balik. Karena kalau nggak balik, siapa yang kasih makan terus? Balik tuh akil balik. Nggak Kita bisa akan ikut-ikut. lanjutkan setelah yang satu ini. Tanpa solusi. Pemirsa kembali hadir dengan berita-berita yang sensasional. Tentunya bersama kami berdua, saya Jeremy Fitri dan rekan saya. Dan saya Ajis Narajis. Baiklah, malam hari ini kita akan membawakan seperti biasa berita-berita yang sensasional dan luar biasa. Apa kabar rekan Ajis? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana tadi perjalanan ke studio? Agak macet. Oh, agak macet tapi Biasa hebat ya. Jakarta. Oh wow, you can make it on time ya. Naik kendaraan pribadi?
Oh iya. Oh ya, jadi tidak terkena macet dan siap untuk hadir membawakan berita-berita yang luar biasa ya? Macet tadi saya. Oh macet? Iya. Naik mobil? Oh enggak, kalau naik mobil enggak keburu. Oh naik motor, rekan Ajis? Oh enggak juga. Pesawat pribadi? Ah enggak. Naik apa ya? Jalan kaki. Kalau itu sih pasti tentunya macet ya. Oke baiklah, kita bersama-sama adakan mudah-mudahan berita-berita kali ini bisa disampaikan dengan luar biasa oleh rekan saya. Karena berita yang pertama akan langsung dibacakan oleh rekan saya, rekan Ajis, silakan. Berita pertama. Kakak Kabur ini kalau misalkan yang beritanya kayak begini. pelan-pelan dong. Orang tuh kalau bawa berita tuh yang lancar dong, yang profesional. Kayak gini, saya kasih contoh nih. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Ya, sedari pagi warga Bantul telah menyiapkan dan menghias traktornya. Nah, kayak gitu dong. Kalau orang gagap nggak bisa bilang kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Nggak bisa ngomong begitu. Ya itu kan tadi udah lancar. Itu contoh. Aneh banget, gagap bisa contoh. Oke, berita pertama dibacakan oleh saya sendiri. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta. Orang di sini Yogyakarta. Iya Yogyakarta, bukan Yogyakarta, nggak ada. Ini baca dong tuh, Yogyakarta. Sini gue pakai tuh. Coba. Kabar menarik datang dari Bantul, Yogyakarta. Oh ini bagus. Coba itu baca. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Oh iya emang tulisannya begini ya? Oh tulisannya saya. Saya boleh udahan nggak jadi pembaca beritanya? Oh jangan. Oh iya. Orang belum gajian. Oke. Saya lanjutkan kembali. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Sedari pagi warga Bantul telah menyiapkan dan menghias kontraktor. Traktor? Traktor nggak ada konnya. Oh nggak ada, menghias traktornya. Dan kali ini traktor yang mereka gunakan bukanlah untuk membajak sawah. Bukanlah. Aku yang mereka gunakan bukanlah untuk membajak sawah, melainkan untuk mengangkut segelas pasang pengantin. 11. Selain traktor, 11 pasang pengantin yang ikut dalam nikah bareng tersebut juga diangkut dengan endong. Hah? Endong. Apa? Endong. Siapa yang gendong? Itu andong. Oh, But my mom andong. used to call it endong. Yeah. Oke, sebelum akad nikah dilaksanakan, pasangan pengantin tersebut diarak berkeliling desa dengan... Emang maling apa dia? Kan mereka nikahan, jadi diarak naik traktor sama endong. Baik, sebelum akad nikah dilaksanakan, pasangan pengantin tersebut diarak keliling desa dengan menggunakan 3 traktor dan 5 endong. Nah, tapi berikut ini kita akan langsung saksikan pendapat para masyarakat mengenai nikah siri online. Setuju atau tidak setuju mereka? Bagaimana dengan Anda, rekan Ajis? Kalau saya... Oke, baik, langsung saja kita lihat pendapat masyarakat ya. Apa ya, perkenalannya gitu loh, maksudnya lewat online. Terus ketemu nikah siri gitu. Wah, kurang tahu. Enggak tahu. Media online gitu, tapi nanti ada penghulunya juga gitu, jadi kayak video callan. Enggak. Kan iya, bukan enggak ya yang ini halal-halal aja. Iya, tapi Bapak boleh-boleh aja cari ke siri ya. Boleh. Ijab kabul secara online. Belum tahu sih, baru dengar, tapi kayak gambarannya kayak nikah siri bisa lewat web gitu, daftar. Lain ke Pak? Enggaknya biasa aja Pak, marah-marah. Enggak. Kayaknya kurang afdol aja ya. Enggak lah. Kenapa? Kenapa harus nikah siri kalau yang sah itu bisa gitu loh maksudnya. Kan nikah siri juga sah sebenarnya. Ya tapi kan enggak secara hukum negara. Enggak. Iya. Anak gue susah nanti jadinya, nggak punya
nggak ada yang sah buat di negara kan jadinya surat-suratnya. Ya, jangan sampai kita ada keuntungan sebelah pihak. Jadi keuntungan untuk si pria, tapi si wanitanya jangan sampai kita merugikan si wanita juga. Seperti pangeran. Kenapa ya? Nggak tahu, gue nggak setuju aja. Buat apa? Enggak tuh. Enggak sih kayaknya. Kan negara hukum. Setuju nggak nikah siri? Enggak. Soalnya ngerugiin ceweknya juga kan. Apa yang dirugiin emang kalau nikah siri ceweknya? Soal kan kayak di jalur hukumnya. Ntar kalau misalnya suaminya itu pergi kan, otomatis dia nggak bisa nuntut dong buat apalagi kalau misalnya ditinggal punya anak nggak bisa nuntut. Mari kita semuanya menyanyi jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, janganlah nikah siri. Asik. Oke, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari masyarakat, tapi kita juga curious ya. Mendengarkan pendapat juga dari para panelis kita. Oke, dari Dewan Panelis, bagaimana opinion dari mereka? Silakan Dewan Panelis. Baiklah. Saya kira kalau kreativitas ini baru boleh. Nikah massal diarak pakai andong dias. Ini sesuatu yang menurut saya kreatif. Ini tidak melanggar apapun dari rukun syarat sahnya nikah. Tapi kalau online saya masih meragukan. Makanya usahakan nikah massal aja deh. Kalau disuruh memilih nikah massal sama nikah biasa aja? Saya nggak masalah kalau biasa. Karena kalau massal kan juga masalah enggak. Oh iya, kalau calontong lebih baik kita sarankan nikah biasa aja ya. Kalau ikut nikah massal yang tadi, ntar takut ketuker mana calontong mana traktor ya. Karena size-nya agak sama ya. Ya masa sampai segitunya saya ketuker traktor. Kan kasihan andongnya. Oke, itu tadi dari pendapat dari para panelis. Kita lanjutkan berita kedua. Berita selanjutnya seorang anggota polisi air kepolisian daerah Aceh, Bribka Safrizal menemukan batu musikamani gajah seberat 22,2 gram berwarna putih kristal yang harganya dibanderol sekitar 22,2 miliar rupiah. Dan ternyata penemuan batu ini berawal dari sebuah mimpi. Mimpi apa? Setengah percaya, Bribka Safrizal pun mendatangi lokasi yang diimpikan. Ia pun menemukan kantong plastik yang berisi batu. Batu musikamani gajah ini pun menarik perhatian beberapa kolektor. Ada yang menawarkan 5 miliar, ada juga ditambah dengan 1 unit rumah seharga 1 miliar, ada juga yang menawar sehingga seharga 2,5 miliar ditambah 1 unit mobil SUV. Saya bukan ahli batu ya. Yang saya tahu di sini tidak apa-apa, tidak harus ahli batu. Bapak ini aja kepala batu tapi ikut berkomentar tidak apa-apa. Kan yang suka memperhatikan batu di sini ada Calontong sama Kang Denny. Kira-kira ini bagusnya apa sampai ditawar miliaran begitu? Calontong, Kang Denny? Pak Ronald, ini adalah langkanya yang membuat dia jadi mahal. Karena ini tidak sembarangan ada. Maksudnya dan jauh yang jelas gitu. Jauh jadi langkanya dihitung. Langka maksudnya jarang ditemukan, bukan langka. Itu ada hanya ini enggak. Baik, kita lihat gajahnya sudah mulai mengamuk ya. Kita langsung next aja ke berita selanjutnya. Silakan rekan Aziz, berita selanjutnya. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari negeri Paman Gobel. Paman Sam. Dari Paman Sam, Amerika Serikat. Seorang paman rela mengenakan kostum putri agar keponakannya bahagia. Elsa, seorang anak perempuan ingin sekali menyaksikan film Cinderella dan memakai kostum princess saat menyaksikannya. Tapi bocah kecil ini merasa malu jika hanya dirinya sendiri yang memakai kostum princess di bioskop. Tidak ingin keponakannya tersebut sedih, pria bertubuh kekar dan bertato ini pun memutuskan untuk menemani Elsa ke bioskop dengan mengenakan gaun putri. Sungguh mengharukan. Gak usah dijeda dong gaun putri. Nggak mungkin dia berani pakai kayak gitu kalau dia normal. Ya ini bapak pasti lekong, ini lekong. Interupsi. Bisa nggak ini berita udahan aja? Gara-gara berita pada ribut ini jadinya. Baiklah pemirsa, daripada kita jadi pada sekong hetong ya,
mendengar komentar dari para panelis, sepertinya sekian saja dulu berita dari kita ya. Simak berita hangat lainnya dalam Breakdown News selanjutnya. Kembali lagi di Asa mengatasi masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Poltek Gunakarya Indonesia Bekasi. Kita lanjutkan kembali. Yang namanya dampak dari nikah siri online ini, itu yang terjadi adalah yang sudah pasti dirugikan adalah karena tidak ada akta, yaitu anak. Anak haknya seperti apa? Makanya mungkin saja terjadi yang namanya ratapan anak siri. Karena dia tidak punya hak Tiri, untuk... Pak, itu tiri. Hah? Itu tiri. Sama kan kayak begitu. Menurut Fitrop gimana? Banyak kan yang dirugikan, terutama katanya wanita. Oh iya dong Pak. Iya. Maksudnya kalau kayak gitu kan nggak terdaftar juga di ini kan, nggak terdaftar di negara. Iya, jadi kalau misalkan ada apa-apa ya bukannya kita mengharapkan, bukan kalau misalkan ada apa-apa kan perempuan dirugikan. Urusan gono gini lah, apalagi kalau ternyata sudah punya anak, nanti anaknya nggak terdaftar, nggak bisa ada warisan. Mungkin nggak semuanya melulu tentang uang sih Pak, tapi kan maksudnya pengen juga gitu, buat apa gitu nikah, tapi kalau nggak seolah-olah seperti tidak diakui gitu. Betul, Pak. ya jadinya akhirnya pernikahan itu hanya untuk si ayah dengan si ibu ya. Jadi si anaknya sendiri terabaikan, padahal mereka ya yang harusnya dilindungi. Tapi Pak, menurut saya sebenarnya nggak perlu sejauh itu untuk melihat kerugian atau ada pihak yang dirugikan. Karena ketika baru proses pernikahan siri online ini juga banyak yang dirugikan. Misalnya? Nih ya, sebelum bahas lebih akibat dari pernikahan, saat nikah aja tukang cetak undangan nikah itu jadi nggak ada pesanan. Catering. Ini yang persewaan kode, rias pengantin. Anda ini mewakili Rina Gunawan atau apa ini? Ini bukan masalah mewakili siapa, itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pernikahan atau wedding, jadi nggak mendapatkan mata pencarian, itu dirugikan hanya baru proses pernikahannya, belum efek ketika punya anak dan sebagainya. Makanya saya bilang pernikahan siri online ini sebenarnya lebih banyak yang tidak berhasil karena risikonya besar. Ini survei saya, 100 pasangan yang mau nikah siri ini, saya survei. 40 pasangan ternyata tidak mau dan 60 pasangan mau. Kok bisa ada yang nggak mau padahal dia udah mau nikah siri? Ya karena dia sudah, jadi nggak mau. Kalau yang mau ini mau nikah siri. Yang 40 itu lu nggak usah ceritain kalau dia udah melakukan nikah siri. Nanti bukan ditanya. begitu, Sero. Cak, yang kita harus lihat itu adalah segi positifnya di mana, negatifnya di mana, walaupun kenyataannya seperti ini. Sejak awal makanya saya katakan ini tidak berhasil secara dilihat dari sisi apapun. Karena di ini Brasil nggak ada nikah siri, Argentina baru ada nikah siri. Udah Pak, udah yang ngomong sekarang tempat siri. Tempat siri. Coba sekarang Kang Maman, Notulen, silakan. Dalam pernikahan teringat ujaran Khalil Gibran, tegaklah berjajar namun janganlah terlalu dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat? Menikah satukan dua hati dalam kesetaraan. Karena jika dua tiang penyangga tidak setara seukuran, bangunan tak akan berdiri tegak. Ini juga bermakna tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Aku dan kamu lebur menjadi satu, menjadi kita, tanpa mematikan aku atau kamu. Dan dua sukma esa mesra sungguh tak mudah. Nikah berarti menghimpun. Kawin bermakna mengandung makna berpasangan. Dan berpasangan diniatkan untuk memberikan sakinah, ketenangan. Dan pernikahan bahagia bila dibangun oleh dua orang baik yang memiliki kelapangan dada, mawaddah yang saling mengenal dan mau saling memaafkan. Pertanyaannya, apakah itu bisa terbentuk jika ada jarak membentang, bila hanya berjodohan atau dinikahkan lewat online? Demikian pula pernikahan antara dua hati, harus dibangun dengan sejumlah persyaratan dasar, baik yang ditetapkan oleh keyakinan yang dianut, maupun secara administrasi oleh negara, agar kelak tak merugikan salah satu pihak dan anak keturunannya.
Jadi sekali lagi, nikah itu berhimpun untuk raih kebahagiaan dan ketenangan yang dirahmati dan diridhoinya. Jangan diawali dengan pelanggaran yang berakibat merugikan. Cinta itu sederhana, kata Fitrop, tapi jangan disederhana-sederhanakan atau digampang-gampangkan dengan melanggar persyaratannya. Cinta itu nyata juga, kata Fitrop, karenanya jangan dibuat jadi maya, mempercayakannya pada sosok maya, dengan jalan yang maya, di dunia yang maya, yang merugikan di dunia yang nyata. Nikah itu membahagiakan, bukan mencelakakan. Iya. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak sekali pencerahan malam hari ini. Itu semuanya adalah kembali lagi kepada pilihan Anda masing-masing. Jadi yang paling penting adalah Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Sebelum Anda mau menikah, saya akan memberikan modal untuk Anda terlebih dahulu. Saya akan membagikan masing-masing siri untuk Anda nanti kalau menikah. Ini dia. Silakan dibagikan teman-teman. Iya. Moga-moga ya, silakan teman-teman Hasan akan membagikan siri untuk Anda. Moga-moga iya. Iya. Dan seperti harapan kita semuanya, moga-moga banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa setiap jam 20.30. Kita akan jumpa lagi di ILK yang akan datang. Selamat malam. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia Anda yang punya kepada istri tua. Apa? Lebih baik Pak Jarwo yang keluar. Keluar Pak Jarwo. Oh iya, itu lebih aman. Iya kan? Lebih ringkas Pak kalau itu Pak. Nggak banyak yang keluar. Ini sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia, Pak Denny. Diskriminasi ini namanya. Sekarang pergi kau. Silakan Pak Jarwo. Orang belum berbicara udah underestimate Anda itu. Sudah pasti, soalnya kemarin-kemarin begitu. Apa interupsi? Under apa? Underestimate. Estimate. Yalah, beda E sama I aja dipersoalkan. Perkenalkan Pak Denny. Ya, dari mana? Saya dari jajaran engkong-engkong lemes suka nikah siri. Disingkat apa tuh? Jengkol kari. Pendapatnya Pak Jarwo sendiri? Nikah siri online itu adalah sebuah terobosan yang inovatif. Karena membuat urusan pernikahan itu Pak Denny jadi sangat simple. Lebih mudah. Simple. Siap. Lebih sederhana. Oh, simple itu adalah S. Bukan disingkat Oh, Pak bukan. Denny. Ya salah. Sim. Simple itu siap menuju pelaminan. Oh, simple. Siap menuju pelaminan. Itu sebenarnya asal katanya dari Arab, Pak. Sir. Sir, kubang gosir. Cabai bermelada. Sir. Sir itu rahasia, Pak. Siri. Iya. Jadi sebenarnya nikah rahasia. Secara untuk pernikahan mungkin kalau memang dinikahkan di depan penghulu atau penghilir, itu Penghilir sih Pak. Ibu ini bukan sungai. Penghulu aja. Di mana ada hulu ada hilir, Pak. Itu kalau ini kan pakai peng. Nah, cuman sekarang ini yang menjadi topik Hidayat, Pak. Topik pembicaraan. Topik pembicaraan. Iya. Ini kan nikahnya online. Iya. Bapak di mana, penghulu di mana? Iya, benar. Si cewek di mana? Malah kadang-kadang cewek cowoknya ada di situ, penghulunya nggak tahu di mana. Lewat Skype atau enggak lewat tol, Pak, biasanya dia. Oh, nah, nanti keluar dulu tol, ketemuan. Baru nanti dia dinikahkan. Iya. Nah, saya mau nanya nih sama orang Itali nih. Orang Itali nih. Gila ya. Ini kayaknya dari keluarga mafia juga ya. Mafia patok ya ini ya. Iya, mafia itu. Tapi ini kayak Don nih ya. Don Muang. Muang kayak. Bandara. Apa sih lu ketawa-ketawa? Jawab. Boden Eindhoven. Oh. Jadi Boden tuh dilarang. Kenapa Siri dilarang secara psikologi yang ada di kota Eindhoven?
Saya ketemu dengan seorang pakar pernikahan di sana namanya Willy van der Kewong. Willy van der Kewong? Iya, Willy van der Kewong. Dia seorang ahli pernikahan. Dia lekong. Jadi dia bilang bahwa kalau misalnya nikahnya online, berarti suaminya suami online. Iya. Istrinya istri online. Anaknya anak online juga dong. Kalau misalnya anak hasil nikah siri online itu tidak bisa didaftarkan ke catatan sipil, mau didaftarkan kemana? Iya. Ke warnet. Benar. Kasihan. Yang akan menjadi korban itu adalah perempuan dan anak. Anaknya. Posisinya lemah sekali ya. Menurut saya, menurut Willy van der Kewong. Sorry bahasa Belanda ini kalau tidak mengerti ya, mohon maaf. Gak apa-apa, pada lumayan bisa ngerti lah. Ada fenomen nikah siri online. Ada pernikahan nikah siri online. Modal utama adanya fenomena nikah siri online ada akal dan nafsman. Ada nafsu dan akal manusia. Akal manusia. Jadi modal utama nikah siri online itu adalah dua, akal dan nafsu manusia. Jadinya ngakalin. Yang pertama akal buat mengakali hukum, yang kedua nafsu untuk mengakali keinginan nafsu sawatnya nafsunya. itu. Jadi menurut saya ini saya tidak setuju. Oh, jadi Anda tidak setuju? Tidak setuju. Motif dari si penyedia namanya mie ayam. Kalau bicara soal siri, itu sebenarnya asal katanya dari Arab, Pak. Sir. Sir, kubang gosir. Cabai belum ada. Sir. Sir itu rahasia, Pak. Siri. Iya. Jadi sebenarnya nikah rahasia. Secara untuk pernikahan mungkin kalau memang dinikahkan di depan penghulu atau penghilir, itu Penghilir sih, Pak. Ibu ini bukan sungai. Penghulu aja. Di mana ada hulu ada hilir, Pak. Itu kalau ini kan pakai peng. Nah, cuman sekarang ini yang menjadi topik Hidayat, Pak. Topik pembicaraan. Topik pembicaraan. Iya. Ini kan nikahnya online. Iya. Bapak di mana, penghulu di mana? Iya, benar. Si cewek di mana? Malah kadang-kadang cewek cowoknya ada di situ, penghulunya nggak tahu di mana. Lewat Skype atau enggak lewat tol, Pak, biasanya dia. Oh, nah, nanti keluar dulu tol, ketemuan. Baru nanti dia dinikahkan. Iya. Nah, saya mau nanya nih sama orang Itali nih. Orang Itali nih. Gila ya. Ini kayaknya dari keluarga mafia juga ya. Mafia patok ya ini ya. Iya, mafia itu. Tapi ini kayak Don nih ya. Don Muang. Muang kayak bandara. Bang Siri. Nenek-nenek dong. Nenek-nenek pengalamannya banyak. Jadi begini Pak Denny, antara nikah online ataupun offline itu tidak jauh beda Pak Denny. Hampir sama, tujuannya adalah tetap untuk melanggengkan hubungan di antara kedua belah pihak. Tapi syarat pernikahannya itu apa sudah terpenuhi? Kalau memang syarat ataupun rukun dari nikah itu terpenuhi, kenapa tidak? Semuanya sah. Ini saya bacakan ya Pak Denny. Boleh. Yang namanya rukun dari pernikahan. 1, pengantin lelaki. Iya. 2, pengantin perempuan. 3, wali. 4, 2 orang saksi. Oh, keren wali slang. Bukan grup band. Jangan dengerin Pak Denny. Iya, jangan. Yang keempat, 2 orang saksi lelaki. 5, ijab dan kabul. Oh, dipisah? Ya, Anda mesennya pisah. Saya enggak, cuma sambelin dikit saya bilang. Pak Jarwo, interupsi. Ya, Denny, silakan. Tapi kalau yang menyediakannya semua si penyedia jasa nikah siri online, ya nggak sah dong. Ujung-ujung aja disediakan wali dinikahkan, nggak bisa gitu dong. Wali aja kalau Yogyakarta, Yogyakarta. Orang di sini Yogyakarta. Iya Yogyakarta, bukan Yogyakarta, nggak ada. Ini baca dong tuh, Yogyakarta. Sini gue pakai tuh. Coba. Kabar menarik datang dari Bantul, Yogyakarta. Oh, ini bagus. Coba itu baca. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Oh iya, emang tulisannya begini ya? Oh, tulisannya salah.
Saya boleh udahan nggak jadi pembaca beritanya? Oh jangan. Oh ya. Orang belum gajian. Oke, saya lanjutkan kembali. Kabar menarik pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Sedari pagi warga Bantul telah menyiapkan dan menghias kontraktor. Traktor, traktor nggak ada konnya. Oh nggak ada, menghias traktornya. Dan kali ini traktor yang mereka gunakan bukanlah untuk membajak sawah. Bukanlah. Hapus. Yang mereka gunakan bukanlah untuk membajak sawah, melainkan untuk mengangkut segelas pasang pengantin. 11. Dalam konteks nikah siri online ini, Kementerian Agama atau Menteri Agama pernah merekomendasikan kepada Menteri Kominfo ini untuk memblokir beberapa situs, memberikan instruksi kepada ISP. ISP kalau tidak salah itu Internet Service Provider untuk memblokir situs-situs ini. Ya, menurut Ronald sendiri bagaimana? Apakah bijaksana? Kalau di sana ya, kalau di sini bijak sini mungkin. Ya, bijak sini. Kalau gitu, menurut Anda apakah bijak situ? Silakan. Menurut bijak saya, iya. Tutup saja. Hah? Tutup saja karena ada penyedia jasa nikah siri online yang sampai menyediakan buku nikah. Ini udah termasuk penipuan kata Pak Menteri Agama. Tidak ada buku nikahnya dong kayak beginian mah. Kalau di online? Iya dong, tapi ini tiba-tiba ada. Karena seperti yang tadi saya bilang, tujuannya dari awal udah tidak baik Kang Denny. Penyedia jasa motifnya ekonomi, si pelaku nikah siri online motifnya adalah nafsu belaka. Iya, betul. Jadi mendingan ditutup, karena kalau awalnya sudah tidak baik, tujuannya pun menjadi tidak baik. Ya, Janglukan nikah siri. Ya, Janglukan nikah siri karena al-hajat nikah sori. Jangan melakukan nikah siri karena akan menjadi nikah sori. Nikah yang penuh dengan penyesalan. Iya. Nikah sori. Nikah suai truan. Mak'ajad nikah seri. Nikahlah sesuai aturan karena akan... Siapa yang gendong? Itu andong. But my mom used to call it endong. Oke, sebelum akad nikah dilaksanakan, pasangan pengantin tersebut diarak berkeliling desa dengan... Emang maling apa dia? Kan mereka nikahan, jadi diarak naik traktor sama endong. Baik, sebelum akad nikah dilaksanakan, pasangan pengantin tersebut diarak keliling desa dengan menggunakan 3 traktor dan 5 endong. Nah, tapi berikut ini kita akan langsung saksikan pendapat para masyarakat mengenai nikah siri online. Setuju atau tidak setuju mereka? Bagaimana dengan Anda rekan Ajis? Kalau saya... Oke, baik, langsung saja kita lihat pendapat masyarakat ya. Apa ya, perkenalannya gitu loh, maksudnya lewat online. Terus ketemu nikah siri gitu. Wah, kurang tahu. Enggak tahu. Media online gitu, tapi nanti ada penghulunya juga gitu, jadi kayak video callan. Enggak? Kan iya, bukan enggak ya yang ini halal-halal aja. Iya, tapi Bapak boleh-boleh aja saya nikah siri ya. Boleh. Ijab kabul secara online. Belum tahu sih, baru dengar, tapi kayak gambarannya kayak nikah siri bisa lewat web gitu, daftar. Lain ke Pak? Enggaknya biasa aja Pak, marah-marah. Enggak. Kayaknya kurang afdol aja ya. Kenapa? Kenapa? Pengantin. Anda ini mewakili Rina Gunawan atau apa ini? Ini bukan masalah mewakili siapa, itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pernikahan atau wedding, jadi nggak mendapatkan mata pencarian, itu dirugikan hanya baru proses pernikahannya, belum efek ketika punya anak dan sebagainya. Iya. Makanya saya bilang pernikahan siri online ini sebenarnya lebih banyak yang tidak berhasil karena risikonya besar. Ini survei saya, 100 pasangan yang mau nikah siri ini, saya survei, 40 pasangan ternyata tidak mau dan 60 pasangan mau. Kok bisa ada yang nggak mau padahal dia udah mau nikah siri? Ya karena dia sudah, jadi nggak mau. Kalau yang mau ini mau nikah siri. Yang 40 itu lu nggak usah ceritain kalau dia udah melakukan nikah siri. Nanti bukan ditanya. begitu, Sero. Cak, yang kita harus lihat itu adalah segi positifnya di mana, negatifnya di mana, walaupun kenyataannya seperti ini. Sejak awal makanya saya katakan ini tidak berhasil secara
dilihat dari sisi apapun. Karena di ini Brasil nggak ada nikah siri, Argentina baru ada nikah siri. Udah Pak, udah yang ngomong sekarang tempat siri. Tempat siri. Coba sekarang Kang Maman, notulen, silakan. Dalam pernikahan teringat ujaran Khalil Gibran. Tegaklah berjajar, namun janganlah terlalu dekat. Karena membuat urusan pernikahan itu Pak Denny jadi sangat simple. Lebih mudah. Simple. Lebih sederhana. Oh, simple itu adalah S. Bukan disingkat Pak Denny. Ya salah. Simple itu siap menuju pelaminan. Oh, simple. Siap menuju pelaminan. Jadi ada sisi positifnya orang menikah siri secara online. Tidak perlu repot-repot yang namanya prawedding. Tidak perlu sewa gedung segala macam. Itu nilai positifnya. Nikah siri online itu seiring dengan kemajuan teknologi Pak Denny. Sekarang lagi model yang namanya e-budgeting. Iya, Ada e-marketing. Iya. Apa salah yang namanya e-wedding? Hah? Benar nih. Iya. Tepuk tangan dong. Bagus. Meng, denger dong Meng. Gimana? Bagus Meng. Kalau aku tadi dengerin dari awal apa yang diomongin dia tuh, lu bener apa yang dikatakan Komeng tadi dia nggak berbobot tuh bener. Pak ini salah ya benar. Pak interupsi Ya, Pak, ya. coba jelasin sama kita e-wedding itu kayak gimana E-wedding tuh Pak? seperti apa? E-wedding tuh? E-wedding, iya. E-wedding tuh kalau pernikahan yang kalau kuotanya habis, weddingnya juga habis. Nawan atau apa ini? Ini bukan masalah mewakili siapa, itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pernikahan atau wedding, jadi nggak mendapatkan mata pencarian, itu dirugikan hanya baru proses pernikahannya, belum efek ketika punya anak dan sebagainya. Iya. Makanya saya bilang pernikahan siri online ini sebenarnya lebih banyak yang tidak berhasil karena risikonya besar. Ini survei saya, 100 pasangan yang mau nikah siri ini, saya survei. 40 pasangan ternyata tidak mau dan 60 pasangan mau. Kok bisa ada yang nggak mau padahal dia udah mau nikah siri? Ya karena dia sudah, jadi nggak mau. Kalau yang mau ini mau nikah siri. Yang 40 itu lu nggak usah ceritain kalau dia udah melakukan nikah siri. Nanti bukan ditanya. begitu, Sero. Cak, yang kita harus lihat itu adalah segi positifnya di mana, negatifnya di mana. Walaupun kenyataannya seperti ini. Sejak awal makanya saya katakan ini tidak berhasil secara dilihat dari sisi apapun. Karena di ini Brasil nggak ada nikah siri, Argentina baru ada nikah Ini bukan siri. Udah Pak, udah yang ngomong sekarang tempat siri. Tempat siri. Coba sekarang Kang Maman, notulen, silakan. Dalam pernikahan teringat ujaran Khalil Gibran. Tegaklah berjajar, namun janganlah terlalu dekat. Bukankah tiang-tiang... Rekan Aziz, berita selanjutnya. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari negeri Paman Gobel. Paman Sam. Dari Paman Sam. Amerika Serikat. Seorang paman rela mengenakan kostum putri agar keponakannya bahagia. Elsa, seorang anak perempuan ingin sekali menyaksikan film Cinderella dan memakai kostum princess saat menyaksikannya. Tapi bocah kecil ini merasa malu jika hanya dirinya sendiri yang memakai kostum princess di bioskop. Tidak ingin keponakannya tersebut sedih, pria bertubuh kekar dan bertato ini pun memutuskan untuk menemani Elsa ke bioskop dengan mengenakan gaun putri. Sungguh mengharukan. Gak usah dijeda dong, gaun putri. Nggak mungkin dia berani pakai kayak gitu kalau dia normal. Ya ini Bapak pasti lekong, ini lekong. Interupsi. Bisa nggak ini berita udahan aja? Gara-gara berita pada ribut ini jadinya. Baiklah pemirsa, daripada kita jadi pada sekong hetong ya, mendengar komentar dari para panelis, sepertinya sekian saja dulu berita dari kita ya. Simak berita hangat lainnya dalam Breakdown News selanjutnya. S.
Bukan disingkat Oh, Pak bukan. Denny. Ya salah. SIM. Simpel itu siap menuju pelaminan. Oh, simpel. Siap menuju pelaminan. Jadi ada sisi positifnya orang menikah siri secara online. Tidak perlu repot-repot yang namanya prawedding. Iya. Tidak perlu sewa gedung segala macam. Itu nilai positifnya. Nikah siri online itu seiring dengan kemajuan teknologi Pak Denny. Sekarang lagi model yang namanya e-budgeting. Iya, Ada e-marketing. Iya. Apa salah yang namanya e-wedding? Hah? Benar nih. Iya. Tepuk tangan dong. Bagus. Meng, denger dong Meng. Gimana? Bagus Meng. Kalau kamu Berbobot. tadi dengerin dari awal apa yang diomongin dia tuh, lu bener apa yang dikatakan Komeng tadi dia nggak berbobot tuh bener. Pak Denny Salah ya benar. Pak interupsi Ya, Pak, ya. coba jelasin sama kita e-wedding itu kayak gimana E-wedding tuh Pak? seperti apa? E-wedding tuh? E-wedding. E-wedding, iya. E-wedding tuh kalau pernikahan yang kalau kuotanya habis, weddingnya juga habis gitu Pak. E-wedding itu I-nya ini bukan singkatan. Ini Jadi elektronik. ada yang namanya Dari e-budgeting elektronik. via online. Iya. Nah kalau misal Bang tapi Komeng, kita harus ngehargain dong kalau Pak Jarwo mau ngomong. Iya. Kita jangan sampai ada yang mengganggu pada saat Pak Jarwo bicara. Jadi kita ngobrol di luar. Cari lontong juga yuk. Kita harus menghargai. Jangan sampai ngeganggu dong. Saya Sebentar tidak ya. gampang. Saya orang yang termasuk punya prinsip. Saya nggak gampang aja ikut-ikutan. Iya. Tapi dalam hal ini saya boleh ikut deh. Saya mohon, ini kan kalau misalnya Anda, para panelis ini keluar, untuk apa? Lebih baik Pak Jarwo yang keluar. Keluar Pak Jarwo. Oh iya, itu lebih aman. Iya kan? Lebih ringkas Pak kalau itu Pak. Nggak Iya. banyak yang keluar. ini sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia Pak Denny. Diskriminasi ini namanya. Sekarang Pergi kau. Silakan Pak Jarwo. Orang belum berbicara udah underestimate Anda itu. Udah pasti soalnya kemarin-kemarin begitu. Apa interupsi? Under apa? Underestimate. Estimate. Yalah beda E sama I aja dipersoalkan. Perkenalkan Pak Denny. Ya, dari mana? Saya dari jajaran engkong-engkong lemes suka nikah siri. Disingkat apa tuh? Jengkol kari. Pendapatnya Pak Jarwo sendiri? Nikah siri online itu adalah sebuah terobosan yang inovatif.